Peraturan Menteri Sosial. Oh, Peraturan Menteri Sosial. Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2015. Ya. Ini tentang bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Kota Pekalongan. Dan kita pada kesempatan kali ini juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban tragedi bencana alam yang terjadi di Cianjur pada beberapa hari yang lalu. Dan menurut informasi yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga Badan Penanggulangan Bencana Nasional, bahwa korban meninggal dunia sudah mencapai 162 orang dan juga ratusan rumah mengalami kerusakan. Pada kesempatan kali ini juga kita akan memberikan informasi dan juga memberikan ulasan terkait juga dengan undang-undang penanggulangan bencana, ya Bang. Ya. Dan pada kali ini saya ditemani Bang Nasrul Nasution, pendiri dari Halo Pengacara. Ya. Bang Nasrul. Siap, Bang Heri. Ya, kita turut sedih ya dengan bencana alam yang terjadi di Cianjur. Ya. Dan ini kayaknya kan bencana yang terjadi tidak sekali ini saja ya. Bahkan menurut catatan dari BMKG bahwa di Cianjur ini sudah terjadi beberapa kali gempa gitu. Yes, informasinya seperti itu yang kita dapatkan. Bang Nasrullah, kita kan sebenarnya punya undang-undang ya Bang, tentang penanggulangan bencana alam ya. Ya. Definisinya apa sih Bang bencana alam berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 ya Bang? Ya. Oke, terima kasih Bang Heri ya. Sekali lagi ya saya ucapkan duka yang mendalam buat para korban dan yang terdampak atas bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya ya. Mungkin juga beberapa teman-teman juga merasakan, khususnya bahkan sampai Jakarta gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang menginformasikan kemarin siang terjadi gempa. Ternyata pas diinformasikan pusat gempanya ada di sekitaran Cianjur gitu ya. Mendekati Sukomanil ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara apa namanya? Bicara tentang penanggulangan bencana ya, Indonesia sudah memiliki itu pada tahun 2007. Sebagaimana tadi Bang Heri sampaikan ya, Undang-Undang nomor 24 ya tahun 2007 itu tentang penanggulangan bencana. Ya, secara definisi mungkin kita bisa ditampilkan ya. Artinya ini buat edukasi. Artinya bencana itu tidak melulu bicara masalah alam ternyata. Ya, bencana itu ada berapa kategori, ada berapa jenis lah kalau kita bicara bahasa langsungnya gitu ya. Nah, saya akan coba definisikan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi ada 3 kategori. Tadi kalau tidak salah ya, kita baca ada bencana alam, ada bencana non alam, dan ada bencana sosial. Nah gitu ya, atau yang ditimbulkan akibat perbuatan manusia. Nah kalau kita bicara yang terjadi kemarin ya, tepatnya di Kabupaten. Masuknya apa kategorinya Bang? Masuknya bencana alam. Bencana alam. Bencana alam. Kalau kita definisikan lagi di pasal 1-nya undang-undang ini dikatakan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Artinya yang mana kan terjadi gempa bumi ya. Mungkin kalau informasi yang kita dapatkan gempa itu terjadi berapa kali susulan dan kebanyakan para korban informasinya adalah terkena reruntuhan dan yang pasti sangat banyak anak-anak di dalamnya. Ya. Seperti itu. Tadi kan Abang sudah mendefinisikan ya, memberikan definisi tentang bencana alam berdasarkan Undang-Undang 24 2007 ya. Iya. Di dalam undang-undang tersebut apakah juga mengatur sih sebenarnya Bang mengenai hak dari masyarakat lah ya, yang terkena dampak dari bencana alam tersebut lah?
Contohnya kita yang ada di Cianjur inilah, yang terkena dampak gempa, itu ada nggak sih sebenarnya diatur dalam undang-undang ini hak-haknya daripada masyarakat itu? Iya, pastinya setiap undang-undang itu pasti akan mengatur ya tentang terkait dengan hak-hak. Walaupun sebenarnya ada kewajiban juga ya? Ada kewajiban tadi di dalamnya ya. Seperti ya dalam undang-undang ini juga, itu di pasal 25 kalau saya tidak salah, sambil kita baca kali ya. Hak-hak masyarakat ya. Di pasal 26, pasal 26 ya. Setiap orang itu berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Mendapat informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khusus yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Jadi pelibatan masyarakat itu sangat diperlukan ya. Terus yang terakhir, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Jadi setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, itu kan setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Ini beda, kegagalan konstruksi ya. Iya, ini menarik nih. Ada di pertama mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman ya. Kemudian di ayat 2 tadi Abang jelaskan setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Ini apakah secara, ini kan undang-undang mengatur secara umum nih Bang ya? Apakah ada peraturan teknisnya Bang yang mengatur mengenai bantuan kepada masyarakat gitu? Iya, mungkin buat sahabat Halo Pengacara biar kita juga sama-sama belajar ya. Artinya sama-sama belajar, sama-sama paham segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi antara negara dengan rakyatnya itu ada regulasinya, ada aturannya. Ada aturan yang sifatnya umum gitu ya, ada aturan sifatnya khusus, atau aturan yang lebih spesifik, yang aturan lebih teknis lah gitu ya. Lebih teknis. Biasanya itu diatur dalam level yang lebih teknis gitu ya. Seperti tadi undang-undang itu, undang-undang tentang apa? 24/2007 penanggulangan bencana. Tentunya di situ diatur secara teknis. Maka aturan teknisnya itu ada di salah satunya di Peraturan Menteri Sosial. Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2015 ya. Ini tentang bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana. Itu ada yang terbaru Bang? Yang terbarunya ada. Ada yang terbaru tadi ada, tapi hanya merubah berapa pasal saja, tapi tidak seluruhnya. Tapi yang lama masih dipakai. Itu dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2015 tentang bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana. Berarti ada bantuan uang tunai langsung ya? Betul. Pada korban bencana ini yang kita nggak pernah tahu nih sebenarnya Bang. Apa aja sih sebenarnya Bang? Dan apa yang dimaksud dengan bantuan itu sebenarnya sih? Apa aja gitu maksudnya? Jadi pasal 1-nya itu mengatakan ya, bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar. Nah, itu sih bantuan yang maksud dengan bantuan. Jadi ini tentunya dalam hal ini peran negara hadir lagi gitu ya, untuk memberikan bantuan. Walaupun ya tentunya dalam hal ini banyak lembaga-lembaga filantropi yang sudah mengajak masyarakat luas untuk ikut terlibat dalam meringankan lah ya, meringankan saudara-saudara kita di Cianjur. Negara itu dalam artian ini diwakili oleh pemerintah pusat atau melibatkan juga pemerintah daerah Bang? Ya, ada peran serta ya. Ada peran serta tadi seperti disampaikan di awal dalam undang-undang itu, peran sertanya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik Bang. Ini yang jadi pertanyaan juga nih. Ini ada tadi Abang mengatakan bahwa di Peraturan Menteri Sosial itu ternyata ada bantuan langsung uang tunai kepada para korban bencana, gitu ya. Termasuk di dalamnya bencana alam tentunya. Betul. Bang. Ini yang tidak ada di dalam undang-undang kan sebenarnya. Nah, yang mungkin masyarakat perlu tahu juga Bang, itu jenis bantuan apa sih yang bisa didapatkan atau diperoleh oleh masyarakat ya yang terkena dampak dari bencana ya, khususnya dalam hal ini adalah bencana alam. Itu ada jenis-jenisnya nggak Bang? Bang? Ada sih, ada jenisnya ya. Ini saya bacakan saja ya. Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana diberikan untuk
dipergunakan sebagai pembiayaan pertama bahan bangunan rumah. Oh, bahan bangunan rumah Bahan ya? bangunan rumah. Yang kedua, jaminan hidup, isi hunian sementara atau hunian tetap, santunan ahli waris, penguatan ekonomi korban, dan penguatan sosial eks kombatan dan atau fasilitasi desa inklusi. Oke. Tadi kan ada beberapa jenis bantuan ya Bang? Ya. Yang tadi Abang sebutkan itu diperoleh oleh masyarakat yang terkena dampak bencana gitu, dalam hal ini bencana alam. Ya. Saya mungkin perlu penjelasan dan masyarakat juga perlu penjelasan Bang. Tadi Abang menyebut ada beberapa, mungkin yang bisa dijelaskan satu-satu ya. Ya. Yang dimaksud dengan bantuan bahan bangunan itu maksudnya apa Bang ya? Ya. Bantuan bahan bangunan rumah adalah bantuan yang diberikan untuk merangsang masyarakat atau keluarga korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan rawan bencana sosial sehingga perlu relokasi atau rekonstruksi. Nah, gitu. Baik Bang. Kalau untuk bantuan jaminan hidup? Nah, kalau bantuan jaminan hidup ini adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga korban bencana berupa uang tunai. Nah, untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap. Oh, berarti dia setelah di hunian sementara selesai, dia mau mungkin pindah, dia bisa mendapatkan itu ya. Dapatkan Baik. itu. Kemudian ada juga Abang menyebut tadi selain bantuan jaminan hidup juga ada bantuan isi hunian sementara ya Bang ya. Bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga korban bencana, diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat berupa uang tunai untuk dibelikan kebutuhan peralatan rumah tangga. Bantuan isi hunian gitu ya. Baik Bang, kalau untuk bantuan apa? Santunan ahli waris? Santunan ahli waris ini adalah bantuan yang diberikan untuk meringankan beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris. Baik. Gitu. Dan untuk bantuan-bantuan yang lainnya mungkin kita tampilkan aja di sini ya Bang ya, biar ini kan nggak semua juga terkait dengan bencana alam ya Bang, karena selain bencana alam juga bencana sosial juga mendapatkan ya gitu ya. Nanti ada kriteria beberapa yang masuk dalam kriteria bencana alam Bang. Ya, terkait dengan berapa besaran bantuan yang bisa diterima oleh masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam ini bisa dilihat di Permen sosial ya. Lebih detail lah. Di pasal ini nanti kita akan coba tampilkan secara ringkas di dalam tampilan berikut ini ya. Ini mungkin yang terakhir ya Bang ya. Abang bilang ini dalam bencana alam itu negara memang harus hadir gitu ya. Harus hadir. Apa Bang yang bisa dilakukan oleh negara dalam hal ini? Selain daripada memberikan tadi bantuan itu, apa yang bisa dilakukan oleh negara Bang? Apakah juga dia harus turut melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini NGO, untuk bisa menangani korban-korban daripada bencana alam ini Bang? Iya, saya rasa ya negara harus hadir dan merangkul semua stakeholder yang punya kepedulian dan kepentingan dalam membantu untuk memulihkan para korban. Dan tentunya dalam hal ini peran negara adalah melakukan koordinasi, membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penyaluran terkait dengan bantuan-bantuan tersebut tidak menumpuk di satu titik atau tidak menyentuh titik-titik yang lain gitu ya. Jadi memang perlu itu. Makanya penguatan terhadap data, informasi, jumlah korban dan kebutuhan korban itu harusnya memang sudah bisa dipetakan. Ya, seperti yang terjadi kemarin di Cianjur. Saya rasa pemerintah sudah melakukan itu, sehingga kebutuhan pokok apa yang harus dipenuhi di satu titik bisa jadi berbeda dengan titik yang lainnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak semuanya sama, tapi pada prinsipnya standar lah kelayakan hidup itu harus terpenuhi, sehingga masyarakat yang terdampak, korban maupun yang terdampak itu bisa segera untuk mendapatkan bantuan. Iya.
Tadi kan kita kembali ke bantuan yang diterima itu kan uang Iya. langsung secara tunai Bang ya. Langsung Abang secara bilang tunai. barusan bantuan juga. Ya. Ini bantuannya apakah diterima secara langsung atau memang ada proses yang harus Ya, ditempuh? itu dia memang ya. Kalau secara regulasi memang ada proses yang cukup panjang ya. Dan ini saya rasa ini perlu mungkin dipersingkat lah gitu. Artinya seperti secara teknis ya, para korban harus menyiapkan KTP, fotokopi KTP maksud saya, fotokopi kartu keluarga dan seterusnya. Permohonan juga kayaknya tidak bisa langsung ya, Tidak langsung bisa langsung gitu. Artinya memang melalui dinas terkait ya. nah, yang tepat memang dengan apa namanya unsur-unsur kepala desa, Iya. unsur pencamat dan seterusnya yang memiliki data dan catatan berapa jumlah penduduk dan siapa saja. Makanya perlunya mengupdate terkait dengan keberadaan kita itu sangat penting, ya kan? Iya. Gitu. Ya baik Bang, terima kasih atas diskusi hari ini, dan sekali lagi kami dari Halo Pengacara menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dari bencana alam gempa yang terjadi di Cianjur, dan mudah-mudahan bagi para korban dan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Dukung terus channel Halo Pengacara dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.